Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi saya berada di Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berjumpa bersama dengan Bapak Kepala Desa. Sejak dari 2018 sampai dengan 2024 ini, di 2018 itu kita lebih banyak ke pembangunan infrastruktur jalan rabat beton. Di 2018, 2019, 2020, 2021 itu kita lebih banyak ke pemberdayaan ekonomi untuk penguatan ketahanan pangan, yaitu membantu di kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Susu. Itu awalnya itu ada 6 kelompok tani yang kita bina bersama dengan teman-teman NGO yang bekerja sama dengan kita di desa. Itu mulai dari Yayasan Bina Tani Sejahtera dengan Mercy Corps Indonesia. Jadi kita bagi ada 2 yayasan dengan satu jaringan peduli masyarakat. Itu juga bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Jadi kita bagi NGO yang ada ini, kita bagi di beberapa kelompok tani yang ada di Desa Susu. Jadi yang jaringan peduli masyarakat Indonesia itu dia di bidang pertanian, khususnya kita di sini dengan perikanan. Salah satunya juga untuk mengentaskan pencegahan stunting di Desa Susu ini. Sejak 2020 sampai 2020 sampai dengan 2024 ini. Jadi di 2020 itu dari yayasan jaringan peduli masyarakat itu membantu bibit ikan bagi anak-anak stunting itu di Desa Susu ini. Jadi itu mereka membantu hampir untuk khusus untuk anak-anak stunting itu membuat kolam. Dari situlah mulai tergeraklah kita pemerintah desa melihat peluang-peluang ini, karena dengan pencegahan stunting ini malah juga salah satu manfaat untuk membantu ekonomi masyarakat juga. Jadi uang yang digelontorkan dari pusat datang ke desa, dan uang itu dia berputar di desa. Itu pemikiran saya, sehingga uang ini dia jangan berputar kemana-mana, dia berputar di desa. Jadi kita bangunkan, hidupkan ini kelompok-kelompok tani, mendampingi kelompok-kelompok tani, sehingga pemberian makanan tambahan ini jangan kita beli pangan lokal, itu dari luar. Kita jadi dia berputar di dalam desa saja. Jadi makanya sayur seperti sayur, telur, ikan kita jangan beli di luar, beli yang ada di dalam. Jadi uang itu dia berputar saja di dalam desa. Itu pemikiran, dan akhirnya berjalan sampai dengan tahun 2024 ini. Jadi di tahun 2023 kemarin kami coba lagi untuk bangun kolam bioflok di masing-masing posyandu. Satu posyandu satu kolam bioflok, dengan jumlah ikan itu satu kolam bioflok itu kita isi ikan 3.000 ekor. Jadi ketika mereka teman-teman kader posyandu mengelola untuk pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting dan bayi balita di posyandu pada saat bulan posyandu, mereka tidak beli ikan di luar, mereka beli kembali ikan yang ada di posyandu. Jadi uang itu berputar saja di dalam. Sehingga di tahun 2024 lagi ini kita naikkan, gelontorkan anggaran untuk budidaya ayam petelur, ayam super yang ada. Nanti kita ada bangun itu ada 6 kelompok di 6 titik, sehingga untuk pemberian makanan tambahan, makanan bergizi ini juga karena supaya bisa uang itu tetap ada di kampung atau di desa gitu. Daripada kita harus beli ayam di luar, sementara kita juga ini, jadi kita membantu petani juga untuk bagaimana untuk bisa memelihara ayam, sehingga ayam itu tidak dijual kemana-mana, bisa dimanfaatkan di dalam desa. Jadi uang yang dikelontorkan dari pemerintah pusat ke desa dia tetap berputar di desa itu. Sehingga 2019 itu kita bangun air bersih, kita fokus pada air bersih.
Memang masih banyak beberapa masyarakat yang belum tersentuh Tersentuh. dengan air bersih. Jadi itu kita bangun air bersih di tahun 2022. Itu juga berkat dukungan dari teman-teman NGO WVI membantu kami juga untuk bangun perluasan air bersih lagi. Jadi mereka bantu kami dengan jaringan, kami membangun tugu-tugu keran dengan titik tugu keran. Setelah itu ada di dusun 4, dusun 5, dusun 3, dusun untuk jaringan air bersih yang perpipaan itu di dusun 3, dusun 2, dusun 1, dan dusun 6. Sementara di dusun 4 dan 5 itu karena tidak ada jaringan air perpipaan, jadi kita bangun bakpah. Kita bangun sumur bor, satu sumur bor. Setelah itu kita bangun tambah lagi dengan membuat bakpah. Karena perhitungannya bakpah dia lebih murah ketimbang kita beli fiber. Oh, Kalau fiber, satu fiber itu dia harga yang taruhlah yang 5.000 itu dia 2 jutaan. Mending kita bangun bakpah. Bakpah cuma satu bakpah itu dia menghabiskan anggaran sekitar 1 jutaan. oh, 1 jutaan. hitungan ekonomisnya. Ya, jadi kan bakpah itu dengan ukurannya 5.000 liter. Jadi kita bangun bakpah ada 14 bakpah. 14. 2 rumah yang berdekatan, satu bakpah. Penyebar di desa Oesusu. Iya, kita di dusun 4 dan dusun 5. Dusun 4 dan dusun 5. Dan itu yang ini di tahun 2023 ini, di 2023 lagi kami juga bangun juga, bangun tambah lagi bakpah. Sudah 2023 untuk pekerjaan fisik 2023 kita abaikan, kita fokus ke pemberdayaan. Kita bangun bakpah, air bersih kemarin sudah ini, maka kita fokus ke di 2024 ini kita fokus ke kelompok-kelompok tani untuk pertanian punya. Jadi kami untuk sementara ini juga di kelompok tani sejahtera sini itu kami membantu dan siap mendampingi juga untuk bangun supaya bisa lebih maju dan menjadi tempat untuk orang bisa datang dan belajar di sini. Tujuan kami ke depan nanti tempat pelatihan. Tempatnya dia menjadi tempat pelatihan. Kalau yang tempat ini misalnya kami bangun lagi kolam penampungan untuk perikanan dan pertanian. Dari situ ada 2 kolam penampungan untuk perikanan, dan juga ada lahan pertanian di situ. Yang mau disiap tanam jagung, tanam tomat sama cabai, itu yang mau ditanam sekarang. Itu dengan sistemnya nanti direncanakan akan buat irigasi tetes. Buat irigasi tetes. Ya, lebih mudah dan tidak terlalu ribet kalau menggunakan irigasi tetes. Yang dan di 2024 ini juga untuk fisik juga tidak hanya kita fokus ke kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu untuk mencegah karena rencana di tahun depan kami berupaya untuk tahun depan itu bisa deklarasi STBN. Kemarin hasil pemicuan terakhir di bulan Desember kemarin itu masih ada 96 warga yang belum memiliki MCK yang layak. Dari 96 MCK yang belum layak ini, jadi ada intervensi juga dari kabupaten, dari dinas perumahan, itu kita mendapat 54 unit. Berarti masih sisa 40. Ya, sisa 40-an ini yang kita menggunakan dari dana desa untuk menyelesaikan yang sisa 90 dari yang MCK yang belum layak ini. Jadi ada 44 yang dari desa, ada 44 unit yang kita bantu melalui dana desa, sedangkan yang 55 itu dari dinas Perkin. Itu juga pekerjaan juga sudah selesai baru 80-90%, masih ada sisa-sisa sedikit, baik itu Perkin punya maupun yang melalui dana desa, intervensi dana desa. Ya. Dan itu kami memang fokus ke kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia.
Memang pencegahan, kalau lingkungan juga tidak sehat, manusia juga belum tentu sehat. So, harapan kami, dan memang masih banyak pekerjaan rumah yang belum kami menyelesaikan. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum menyelesaikan, tapi kami fokus ke di 2024 itu kami lebih fokus ke pemberdayaan ekonomi, bagaimana membantu kehidupan ekonomi di masyarakat. Memang di tahun 2024 ini kami lebih banyak ke pertanian dan perkebunan. Juga harinya kemarin juga berkat dukungan dari masyarakat, dan kami juga mendapat bantuan juga bibit kopi robusta itu sebanyak 9.000 pohon. Banyak. Yang kami di mana sementara ini lagi sementara menanam. Masyarakat lagi sementara menanam di lahan yang ada di Dusun 4 di sumber mata air. Nah, itu lokasinya Mamar. Lokasi Mamar itu dengan luasannya sekitar 10 hektar. Maka kemarin dengan ini kita melihat kalau hanya setiap kali kita musim panen hasil Mamar paling hanya cuma kelapa sama pinang. Hanya kita coba meminta ke Dinas Pertanian untuk bantu bibit kopi. Kami dapat bibit kopi robusta itu sebanyak 9.000. Dan itu akan ditanam atau sudah sementara ditanam? Sementara berproses untuk penanaman karena memang situasi hujan. Sehingga ke depan nanti ketika ada hasil pada musim saat panen, ya jangan hanya panen kelapa dan pinang, kopi pun juga kopi bisa juga dipanen, hingga penambahan ekonomi bisa ya. Membantu penambahan ekonomi. Karena Mamar yang ada di Osus itu panennya tiga kali dalam setahun. 3 kali dalam setahun. Dan setelah panen itu kita hanya kasih waktu, panen itu paling lama 1 bulan. Setelah itu larangannya dinaikkan kembali. 3 bulan kemudian baru 4 bulan kemudian baru kita panen lagi. Ya. Jadi dia ada jadwal ya. Kalau setelah larangan sudah dinaik maka itu tidak bisa, bahkan petani pun dilarang untuk masuk. Pemilik Mamar juga yang boleh ada di dalam itu cuma petugas Mamar yang menjaga hasil Mamar itu. Nah, jadi ada petugas juga, ada petugas yang menjaga Mamar di dalam itu ada 12 orang. Mereka disiapkan dari desa sendiri. Iya, itu jadi setiap pada musim panen semua pemilik Mamar itu memberi kontribusi kepada pemilik penjaga Mamar itu. Satu orang pemilik Mamar itu 25.000. Kalau memang masyarakat tidak punya itu maka dibayar menggunakan hasil barter tenaga dikasih dengan kelapa. Jadi misalkan kelapa atau pinang. Jadi itu petugas yang boleh ada di dalam cuma petugas Mamar. Boleh masuk hanya hari Jumat untuk ambil hasil seperti sayur. Ambil hasil sayur, pisang, ambil untuk dibawa ke pasar Camplong setiap hari Sabtu nanti. Jadi yang boleh masuk setiap hari Jumat, tapi hanya ambil sayur, pisang dan petik sirih untuk bawa ke pasar. Selain itu tunggu 4 bulan. Tunggu dulu 4 bulan. 3 atau 4 bulan. Ya. Jadi ini itu tentu nanti, untuk kelestarian. Iya. Karena kenapa kalau kita tidak buat seperti itu maka pasti hasil sana ada. Karena pasti bisa juga ada orang yang mengambil tanpa sepengetahuan yang bukan miliknya juga bisa diambil. Kita dengan ada larangan-larangan ini lebih membantu. Jadi ketika mereka panen itu hasilnya terjual dan mereka mendapat juga lumayan. Kalau kita tidak kasih larangan, ya diambil sedikit-sedikit, pendapatan juga pasti kecil. Ketika mulai ada larangan ini, mereka jual hasil yang banyak, mendapat juga banyak. Oke, Pak Desa. Setelah Pak Desa menjabarkan kinerja yang Pak Desa sudah kerjakan di Desa Oesusu ini kurang lebih 6 tahun satu periode. Pertanyaannya, dana desa yang dikelola oleh teman-teman bermanfaat tidak? Untuk pengelolaan dana desa ini saya pikir lebih sangat bermanfaat, terutama untuk masyarakat. Terutama masyarakat, karena masyarakat menikmati langsung. Masyarakat menikmati langsung, dan kami juga tidak sendiri.
kami sama-sama dengan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban eksekusi anggaran, dan bahkan pelaksanaannya dikasih ke masyarakat. Jadi masyarakat juga membantu kami untuk pengawasan. Dari mana yang masyarakat salah, langsung mengawasi langsung pengelolaan dana. Apa betul kegiatan ini dia bersumber dari apa, mereka harus tahu. Ya, kadang-kadang memang kalau konflik-konflik desa ya, bagi yang tidak tahu pasti ada konflik, tapi ketika mereka terlibat di dalam, mereka tahu bahwa dan ruang dibuka sehingga mereka bisa mengakses dan bisa mengetahui. Direncanakan tahun depan itu kami membuat desa ini menjadi desa digital, itu rencana mimpi ke depan untuk 2025, sehingga masyarakat bisa lebih luas untuk membantu. Jadi kami juga tidak saya dan teman-teman di desa, saya bilang ke teman-teman, kita bukan anti kritik, tapi kita siap untuk bagaimana semakin banyak orang mengkritik kita, itu sama dengan semakin banyak memacu kita untuk semangat untuk bekerja. Kita jangan bosan kalau orang mengkritik. Kalau dia mengkritik itu adalah masukan yang bagus, bagaimana untuk kita merubah yang salah, kita rubah yang sudah kita perbaiki untuk lebih bagus lagi. Itu tujuannya itu. Jadi kadang-kadang kami di desa lebih banyak kami ada di masyarakat. Di kantor itu cuma kami hanya bagi untuk beberapa orang teman saja. Itu ada di kantor untuk pelayanan yang dibutuhkan. Tapi kami lebih banyak ada di masyarakat, apalagi seperti kelompok-kelompok tani yang di musim-musim hujan begini, kami lebih banyak ke masyarakat sehingga mendorong mereka agar Dari kemarin juga kami pengadaan bibit jagung juga. Jadi bagi bibit jagung di 2024 kemarin, beli bibit jagung hibrida, dan juga kami dapat bantuan juga dari Dinas Pertanian lagi, akhirnya kami bagi untuk seluruh masyarakat. Jadi bagi, tapi yang dari desa punya itu kami bekerjasama dengan pihak gereja. Bersama dengan pihak gereja. Jadi kita karena gereja juga buat pemberdayaan ekonomi tentunya. Jadi kami masuk ke situ. Jadi ada bangun satu rayon atau satu lingkungan itu satu kelompok. Punya lahan, masyarakat siapkan lahan, kami dari desa membantu bibit, support bibit dan pupuk. Jadi sementara ini musim ada yang sudah tanam. Sementara ini semua sudah tanam. Ada yang tanam jagung, ada yang tanam kacang tanah. Jadi nanti kemarin setelah itu kami bilang bahwa nanti hasilnya kita bagi pekerja dengan pihak gereja. Gereja juga masih membutuhkan pembangunan. Jadi kita coba dengan pertanian, tanam jagung dan kacang sehingga hasilnya itu sehingga bisa membantu jemaat juga. Jemaat dan tentu perkembangan gereja pelayanan gereja. Karena gereja sementara ini ada gereja Ebenezer Talaka juga ada mau rehab plafon, sementara gereja Efrat Yesus Dalam itu mau sementara membangun gedung yang baru, kami yang lama susahnya tampung. Membangun gereja yang agak besar. Jadi karena dengan tanggungan jemaat itu juga dibagi. Ada tanggungan jemaat, tapi karena dengan pendapatan ini maka kami berpikir kita buat kelompok-kelompok dan bekerja sama dengan gereja, bikin kelompok dan mereka tanam jagung, hasilnya dijual sehingga bisa membantu. Inovasi itu dibagi untuk mereka bisa membangun gereja, ibadah. Nah kalau dari kita dari pemerintah, kita mau dari desa mau sumbang untuk pembangunan kan tidak bisa. Jadi kita hanya bisa lewat bantuan-bantuan ke kelompok-kelompok tani sehingga hasilnya baru dibagi dengan gereja. Jadi kami ada kerjasama dengan pihak gereja, untuk bangun. Jadi selain kelompok-kelompok tani yang kita bina, tapi juga di gereja juga yang ini juga kami juga bantu di gereja untuk membentuk kelompok-kelompok sehingga ada bantuan baik itu dari pusat atau kabupaten, itu juga kami datang, kami sudah tahu tempat, tinggal diarahkan, ini harus ke kelompok ini, harus ke sehingga terkontrol dan terarah Pak Desa. Pertanggungjawaban juga demikian. Pak Desa, tadi juga sudah memaparkan capaian kinerja apa-apa saja yang sudah
buat di masyarakat khususnya di Susu. Dan Pak Desa juga sudah menyampaikan bahwa dana desa itu sangat bermanfaat, menyentuh langsung kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan ekonomi di jemaat. Tersisa waktu yang ada, apa yang ingin Pak Desa persembahkan Desa Susu untuk ke depan? Yang dengan sisa waktu 2 tahun ini direncanakan di tahun depan itu untuk membuat desa ini menjadi desa digital. Tadi sudah sampaikan ya, digital. Dan kalau bisa juga kelompok-kelompok tani ini lebih berkembang lagi. Siap untuk membantu sehingga lebih berkembang lagi. Karena dengan adanya program nasional untuk makan gratis ini, maka peluang lah untuk harus tangkap peluang ini. Maka sekarang saya lebih banyak sosialisasi ke masyarakat. Paling tidak itu 1 kakak itu jangan banyak, cuman 1 kakak itu cuman persiapan ayam betina cuma 5 ekor. Nah, kalau kita siapkan ayam kampung 1 kakak itu 5 ekor dengan program nasional yang makan gratis ini, uang itu tidak lari kemana-mana dan kita yang menikmati. Dia dari pusat datang ke desa, masyarakat langsung menikmati. Dan kami untuk tahun ini yang di 2004 itu kami coba dengan ayam super penerapan itu ya. Nah, sehingga tahun depan ini kita buka lebih luas lagi. Kalau bisa di 1 dusun itu 3 atau 4 kelompok, sehingga kalau dari masyarakat punya yang ada, terus di kelompok juga ada. Dari kelompok juga kan tidak hanya disimpan saja, tapi kami bina. Jadi sebagai stimulan modal awal, pemerintah membantu untuk modal awal dan pemerintah desa membantu untuk modal awal. Selanjutnya kelompok mulai berusaha. Jadi dia jangan kita kasih modal awal lalu modalnya juga mati. Karena dengan programnya dari pusat, program pusat untuk makan gratis, saya pikir ini peluang yang baik dan peluang ini yang kita perlu harus tangkap, dipersiapkan sedini ya, dipersiapkan secara itu yang harapan untuk ke depan, untuk 2 tahun, sisa waktu 2 tahun. Tentunya mesti ada pergumulan-pergumulan panjang lah setelah 2 tahun ini. Pesan Pak Desa untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Susu dengan musim penghujan ini. Memang untuk harapan kami untuk seluruh masyarakat, warga masyarakat Desa Susu dengan musim hujan ini, yang pertama itu kita melihat dengan cuaca. Itu kita selalu waspada dengan cuaca hujan, angin, sehingga itu kita selalu berhati-hati ketika hujan di malam hari. Dan berikut lahan-lahan kita yang sudah ditanam itu dipersiapkan lahan-lahan itu sehingga hasil-hasil yang kita tanam ini juga bisa bermanfaat nanti ke depan. Harapan kami dari pemerintah desa dan warga masyarakat selalu perhatikan, lebih khusus pagar, karena kita ini masih banyak ternak yang berkeliaran yang belum ada daerah pemisahan. Itu oleh karena itu perlu juga memperhatikan, karena dengan hujan ini bisa juga pagarnya rusak, akhirnya ternak juga bisa masuk dan merusak tanaman. Oleh karena itu harapan kami petani lebih banyak, masyarakat lebih fokus ke pertanian untuk bagaimana kita mempersiapkan lumbung kita di rumah tangga. Itu harapan kami. Oke, baik, demikian ngopi Suara Harapan bersama dengan Bapak Kepala Desa Susu. Semoga menjadi inspirasi bagi desa-desa yang lain dan juga buat seluruh masyarakat untuk terus semangat dalam menjalankan tugas dan aktivitas. Sekali lagi terima kasih Pak Desa buat luangkan waktu untuk kita boleh ngobrol bersama, mengevaluasi kinerja yang sudah Pak Desa buat bagi Susu, tentunya bagi negeri tercinta ini. Terima kasih juga buat dedikasi Pak Desa untuk mau membangun wilayah Susu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, tentu masih ada waktu dan tentu Pak Desa juga masih punya progres, mimpi-mimpi ke depan dengan cara-cara Pak Desa, dan tentu meminta hikmat daripada Tuhan untuk menuntun, menyertai agar mimpi Pak Desa boleh
terkabul sesuai dengan rencana Tuhan. Sampaikan salam hormat buat keluarga besar dan juga seluruh masyarakat Desa Oesusu. Demikian ngopi saya di siang hari ini, tentu bersama dengan saya Yupiter Donati, ownership Suara Harapan. Tayangan ini bisa ditonton di media Suara Harapan, di YouTube, di TikTok, juga di www majalah Suara Harapan, dan juga di Facebook, dan juga ada di edisi cetak yang nantinya di tahun 2025. Sekali lagi terima kasih Pak Desa, semangat ya.